kondisi jantung bocor ini dapat mengakibatkan beberapa masalah kesehatan seperti pembesaran pada jantung kanan, kebocoran pada katup jantung, gangguan irama jantung, hipertensi pulmonal, dan sindrom Eisenmenger yang berkembang selama bertahun-tahun akibat aliran darah di jantung dan paru-paru yang tidak normal. Hai Mom and Kids, perkenalkan saya Salma, fisioterapis Pelangi Center. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai atrial septal defect atau penyakit jantung bocor. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Moms. Yang pertama, apa sih penyakit jantung bocor itu? Penyakit jantung bocor adalah kondisi di mana terdapat lubang pada dinding jantung yang memisahkan antara dua ruang jantung bagian atas atau serambi jantung. Penyakit jantung bocor merupakan salah satu penyakit yang sering dijumpai dan lebih banyak ditemukan pada jenis kelamin perempuan. Pada penyakit jantung bocor, darah yang kaya oksigen bercampur dengan darah yang kaya karbon dioksida. Selanjutnya, apa sih penyebab jantung bocor itu? Jantung bocor dapat terjadi pada fase perinatal. Pada masa ini, jantung berkembang dari jaringan yang berbentuk tabuk yang kemudian akan membelah menjadi beberapa bagian dan membentuk dinding serta keempat ruangnya. Jika ada permasalahan pada fase ini, lubang dapat terbentuk di dinding jantung. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung bocor yaitu infeksi rubella, konsumsi obat, tembakau, alkohol, atau paparan zat tertentu, dan juga penderita diabetes ataupun lupus. Nah Moms, tahu nggak sih tanda dan gejala dari jantung bocor itu? Yang pertama, anak mudah lelah. Kedua, adanya pembekakan pada kaki dan perut. Ketiga, adanya infeksi pernafasan seperti pneumonia. Yang keempat, jantung berdebar dan detak jantung yang abnormal. Yang kelima, suara abnormal pada jantung. Yang keenam, gangguan nafsu makan. Dan yang terakhir, gangguan tumbuh kembang pada anak. Lalu, kondisi jantung bocor ini dapat mengakibatkan beberapa masalah kesehatan seperti pembesaran pada jantung kanan, kebocoran pada katup jantung, gangguan irama jantung, hipertensi pulmonal, dan sindrom Eisenmenger yang berkembang selama bertahun-tahun akibat aliran darah di jantung dan paru-paru yang tidak normal. Pada kondisi ini, asupan makan dari anak harus dijaga dan rutin kontrol ke dokter juga ya Moms. Selanjutnya, apa saja sih peran fisioterapi dalam kasus penyakit jantung bocor itu? Yang pertama, fisioterapi dapat melakukan breathing exercise untuk mengoptimalkan pernafasan. Yang kedua, masas atau relaksasi pada otot-otot bantu pernafasan. Yang ketiga, positioning dan pemberian nebulizer untuk membersihkan dahak dan memperlancar saluran nafas. Yang keempat, menstimulasi sensoris dan motoris pada anak. Nah Moms, jika anak Moms memiliki gejala seperti di atas, jangan ragu untuk segera konsultasi ke dokter ataupun fisioterapi ya. Sekian penjelasan dari saya mengenai atrial septal defect atau penyakit jantung bocor. Jika ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah ya Moms. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.